Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam pembahasan Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat ini ditulis sekitar tahun 60 dan konteksnya adalah untuk mengingatkan jemaat agar mereka mau menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia lama mereka, yaitu manusia yang dipenuhi dengan dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bab 1 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, Santo Paulus menyampaikan gambaran Yesus Kristus sebagai buah sulung kebangkitan. Mari kita baca dari ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai buah sulung kebangkitan? Kita tahu bahwa kebangkitan orang mati itu sesuatu yang luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, orang-orang mati memang akan dibangkitkan, tetapi dibangkitkannya pada akhir zaman ketika ada pengadilan akhir. Tapi Yesus yang hadir di dunia dalam karya pelayanannya ternyata sudah bangkit. Yesus sendiri bangkit setelah 3 hari. Dan Yesus juga sudah membangkitkan beberapa orang semasa hidup dan karyanya di tengah dunia. Maka Yesus itu menjadi si sulung kebangkitan. Yesus sendiri sudah bangkit untuk pertama kalinya sebagai seorang yang bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus menjadi bukti yang sangat kuat akan kebangkitan itu. Kita yang menjadi pengikut Yesus, kita tidak perlu ragu lagi akan kuasa ilahi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Bangkit itu mengalahkan maut, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kematian. Maka menjadi aneh kalau kita yang sudah percaya kepada Kristus Sang Kebangkitan, malah kita beralih kepada iman yang lain. Kenapa? Karena iman kita adalah iman kebangkitan, adalah iman yang sejati. Itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, Kristus yang bangkit itu mendamaikan kita dengan Allah. Kalau kita berdamai dengan Allah, berarti kita menjadi manusia yang baru. Nanti di bab 3, tema mengenai manusia yang baru ini akan dibahas oleh Rasul Paulus. Mari kita baca ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya,
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Maka Paulus menasihati di ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini adalah pesannya. Jangan kita mau digoyahkan dari Injil yang sudah kita terima. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.